Oke, ya selamat pagi semua yang di Instagram maupun yang di Zoom ya. Selamat pagi semuanya. Kita mulai ya untuk Sabtu ini dengan market update. Nah, Sabtu ini saya ingin membahas begini. Banyak kan ya apa yang kayak BDMN. Ya BDMN saya kejar kok turun ya. Terus habis itu Mayora saya kejar kok turun ya. Apalagi yang Panin ya. Panin saya kejar kok turun ya. Nah, kemarin Tekim breakout. Nah, ini gimana ya saya harus mengejarnya ya. Jadi hari ini kita coba bahas sedikit ya. Di mana sih itu haltenya? Halte itu mungkin bahasa keren dari orang-orang itu adalah point of interest. Jadi di mana ya titik-titik menariknya? Kalau di kita itu berarti disebutnya sebagai area-area yang punya value, area-area yang bernilai ya. Jadi area of value-nya itu di mana? Terus habis itu bagaimana kalau misalnya gue mau masuk? Nah, hari ini kita coba membahas tentang beberapa saham yang memiliki sentimen cukup bagus, tetapi kita mau lihat di mana kita harus menunggunya. Di mana haltenya. Nah, yang di Instagram siapin itu aja, laptop, terus habis itu open trading view, jadi kita bisa bahasnya bareng-bareng ya. Oke, kita lihat dulu ya, indeks harga saham gabungan nggak kemana-mana, ini masih menolak-nolak untuk turun. Nah, secara tren besarnya, kita nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan indeks harga saham gabungan ya, dia masih dalam posisi sideways di atas, tetapi trend majornya itu masih di dalam kondisi uptrend. Nah, beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan untuk di minggu depan atau mungkin dia baru akan terjadi di bulan depan ya, tetapi itu adalah haltenya. Lu perhatikan di situ. Kita bahas dulu mengenai BDMN. BDMN dan Mayora. Kok gua habis beli, kok dia turun ya? Nah, di mana sih sebenarnya posisi yang harusnya gua tungguin kalau gua mau ngambil BDMN? Ya, artinya kan kalau kita udah kelewat yang kemarin, ya berarti sekarang gue harus tunggu di mana nih? Ini area pullback atau seperti apa? Ini kayak misalnya kita lihat BDMN ya. Teman-teman bisa lihat BDMN setelah dia mengalami kenaikan. Nah, dia mengalami kenaikannya dari mana? Ya ada dua area kan dia mengalami kenaikannya. Pertama ada di area sekitar 2.500 sampai berapa ini? 2.700-an ya. Itu adalah satu area sebelum terjadi kenaikan. Kemudian area kedua itu ada di sekitar 3.000 ya, 2.980 sampai di bawahnya sekitar 2.800. Itu adalah area di mana terjadinya lonjakan pada harga atau yang kita sering sebut sebagai impulsive move-nya ya. Jadi ada momentum yang terjadi di sana. Nah, momentum yang terjadi di sini kita bahas semalam kan ada di topik tentang tape reading ya. Di sini menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand ya. Nah, indikator paling enak untuk melihat supply dan demand di chart itu adalah volume profile. Ya, kalau teman-teman saya keluarkan volume profilenya, kita bisa lihat ya pergerakan dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 30 September sampai ke tanggal 25 Oktober itu melahirkan tempat-tempat yang kita sebut sebagai daerah kopong. Ya, daerah-daerah yang tidak punya supply dan tidak punya demand karena sebuah pergerakan yang terlalu cepat. Ya, bisa lihat ya teman-teman ya di sini ya. Ini kalau teman keluarin yang Instagram itu gimana? Nanti lihat di YouTube aja ya. Nah, teman bisa lihat ya, daerah 3.060 sampai ke atas itu kopong nggak ya? Benar nggak? Ya, likuiditasnya kecil kan? Di bawah juga sama, likuiditasnya kecil. Sedangkan yang penuh di mana? Pada saat dia bikin sideways. Kalau di sideways ini, orang sering sebutnya sebagai liquidity pool. Atau kalau kita, bahasa kita sebutnya sebagai kolam gajah. Jadi kolam yang ada gajahnya. Jadi setelah kenaikan mereka melakukan akumulasi di sana sebelum akhirnya harga dilepas untuk naik kembali. Nah, pada saat teman-teman bisa lihat lah ya, pada saat dia setelah diakumulasi, harga rata-rata di mana? Harga rata-rata dia itu ada di sekitar 3.000. Harga rata-ratanya. Nah, penurunan harga yang terjadi saat ini itu untuk apa? Untuk mengisi kekosongan-kekosongan atau kekopongan-kopongan ini nih sehingga supply demand-nya mulai terpenuhi kembali. Nah, kalau supply demand yang mulai terpenuhi kembali, ini saya tarik ya sampai ke sekarang ya. Teman bisa lihat ya, yang tadinya kopong di atas itu udah mulai terisi kan. Jadi udah mulai diisi oleh likuiditas di situ. Nah, karena likuiditas udah mulai terisi, ini artinya apa? Dia berarti sebenarnya kalau di yang sering saya sebut ini kalau dia sudah makan gede, ini kan dia sedang makan besar nih. Nah, di proses mencernanya, penurunan yang kemarin itu adalah proses mencerna makanannya. Nah, kalau dia udah selesai mencerna makanannya, ini kan berarti kopong-kopong ini udah mulai di sini. Artinya dia udah bisa makan lagi. Nah, kalau dia udah bisa makan lagi,
halte lu di mana? Ya, halte pertama itu ada di, saya buang dulu ini biar kelihatan ya. Halte pertama lu ada di sekitar 3.000 sampai ke bawah nih, sampai ke 2.800. Jadi kalau teman-teman mau entry di situ, ini namanya risk entry ya, artinya spekulasi entry. Kenapa? Karena ada satu lagi daerah di bawahnya, di bawah dari area 3.000 itu sampai ke bawah, sampai ke 2.500-an itu masih kopong nih. Apakah akan diisi? Ya, apakah akan diisi atau dia cukup retest? Ya, retest setelah dia break dari struktur, ini artinya dia break struktur nih. Ya, pergerakan yang di atas ini dia break struktur. Break strukturnya di sekitar 3.050. Ya, dia break struktur di 3.500. Setelah break dia langsung naik kan. Nah, ini daerah yang, nah ini istilah-istilah kerennya aja lah ya. Ini daerah imbalance yang kita sebut sebagai kopong itu. Ya, kopong di situ dan akhirnya udah mulai diisi. Nah, diisi ini dia buat apa? Ini buat orang bilang retest, ya, retest atau pullback ke arah sekitar dia breakout itu. Nah, jadi ini sekarang posisi di berapa ini? 2.970 ini adalah area atau halte di mana ada potensial untuk teman-teman melakukan entry. Ada tempat di mana potensial untuk melakukan entry. Ya, ini yang masih saya sebut sebagai spekulasi buy ya atau risk entry nih. Risk entry. Jadi entry-nya masih ada risiko. Kenapa dibilang masih ada risiko? Karena di bawahnya, di bawah 3.000 ini masih ada wilayah kopong itu. Ya, di wilayah di mana pencernaan makanannya, ini kan dia makan gede itu dari ini kan, dari tanggal 30 September sampai ke atas. Itu makan gedenya. Ini makan gedenya nih ya. Jadi kalau lu udah makan gede kan kenyang ya. Nah, lu bisa makan lagi nggak? Belum tentu bisa makan kan? Jadi yang lu harus lakukan apa? Ya lu berkegiatan dulu lah, bakar kalori ya, terus habis itu mungkin ya tunggu sampai pencernaan makanan yang sudah lu makan itu selesai dicerna semua. Ya, kalau dia udah selesai mencerna, berarti gue udah bisa mulai makan lagi. Nah, yang kita lihat adalah prosesnya kan lu bisa juga kan makan sebelum semua makanan yang tadi lu makan itu terproses semua. Benar nggak? Nah, jadi ini ada potensial untuk teman-teman melakukan entry. Dia bisa aja ngemil lagi. Ya bisa aja ada kenaikan lagi di situ. Sehingga ini adalah halte pertama yang teman-teman bisa lihat. Ini haltenya di sekitar 3.000, 2.970 itu adalah halte pertamanya. Tetapi ini kita sebut sebagai risk entry. Jadi entry yang masih memiliki resiko atau spekulasi buy. Ya, spekulasi buy. Kenapa? Karena dia udah selesai sebenarnya. Untuk mencerna makanannya ini udah kelar. Jadi daerah imbalance-nya itu juga sudah selesai diisi ya, daerah-daerah kopong itu udah selesai diisi. Nah, itu adalah halte pertama lu. Bagaimana kalau misalnya dia akhirnya jebol dan ternyata area entry-nya ada di bawah? Bagaimana kita tahu ini risk entry ini menjadi konfirmasi entry? Caranya gini, tunggu dia mulai mantul, kemudian retest kembali ke situ. Kalau dia retest, maka itu akan menjadi konfirmasi entry buat lu. Itu akan jauh lebih aman kalau dia akhirnya retest. Ya, jadi ini kalau dia melakukan retest, teman-teman akan lihat ini sebagai konfirmasi entry di daerah 2.970 itu. Jadi ini adalah haltenya. Halte di mana risk kita sebenarnya udah kecil. Kita tahu di mana kita harus keluar. Kita tahu bahwa ini area kemungkinan besar akan terjadi pantulan kembali. Ya kenapa? Karena ini harga rata-rata yang mereka beli sebelumnya. Ya di daerah-daerah di sini ada sideways-nya nih. Gitu ya. Jadi ini yang teman-teman lakukan. Jadi jangan terus-terusan mengejar lagi. Ini saham lari nih. Wah ini adalah uptrend. Tahu-taunya lu beli di pucuk kemudian turun lagi. Ya, jadi tunggulah di halte. Ini soalnya banyak sekali yang nanya ini halte apaan ya. Lu haltenya di mana? Nah itu kurang lebih kayak gini. Ini BDMN. Ya, nah saham-saham lain yang teman-teman bisa perhatikan kayak konstruksi, kayak CPO ya. Nah, lu pada saat kita mention mengenai saham CPO, saham konstruksi, yang lu lakukan apa? Lu cari area-area haltenya di mana? Area haltenya di mana? Ambil contoh misalnya saham mana yang belum saya analisa ya. Kita lihat WSKT misalnya. WSKT misalnya contoh ini buang aja. Nah, teman-teman lihat point of interest lu di mana? Area of value lu di mana? Ya. Kalau misalnya di daily-nya kurang, kita kan ada namanya weekly, ya, weekly time frame untuk melihat trend-nya.
Nah, dari sini kan lu bisa lihat ya, bahwa dia terjadi pergerakan turun sejak tanggal 12 Februari turun sampai ke bawah ya, sampai ke 16 Maret 2020. Ini adalah WSKT ya. Nah, di situ ada apa? Ada sebuah support di daerah sana. Kenapa? Karena setelah dia turun, udah nggak pernah lagi ada low-nya. Nah, berarti teman-teman harus bisa menandai area tersebut menjadi area yang mau lu perhatikan. Jadi ini adalah area turun nih. Ini turun nih. Ini banyak sekali terjadi ketidakseimbangan atau daerah-daerah kopong nih. Nggak percaya, kita lihat dengan volume profile. Dari sejak dia turun sampai ke selesainya. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Daerah yang, ini daerah kopong kan? Ini juga daerah kopong kan? Ini kenapa ada isinya? Karena dia sempat sideways di situ. Ini yang kita bilang di ya PS. Area di mana keluar sebuah kekuatan atau sebuah demand di situ sebelum dia akhirnya jebol kembali. Itu area PS-nya ya. Makanya mereka melakukan pengumpulan barang di sana. Jadi yang kita incar pasti daerah situ. Nah, teman-teman lihat ya, setelahnya apa? Penurunan ini kan pasti juga melahirkan daerah kopong kan? Nah, ini adalah daerah di mana menjadi point of interest. Ini haltenya di area berapa nih? 346 sampai ke 500. Jadi 346 sampai ke 500. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, setelah mantul, terus dia retest ke area tersebut. Jadi ini menjadi sebuah area di mana lu tungguin dong pergerakannya. Ini kalau buat swing ya, swing ke atas. Ya, tinggal lihat di sini ada daerah mana. Ini pasti daerah sini nih. Swing sampai ke atas, ini berarti ada sekitar 1/9 lah ya pergerakannya. Nah, setelahnya apa? Setelahnya, teman-teman bisa lihat ini kan daerah yang mulai lagi terjadi sebuah momentum di situ. Pasti ada daerah kopongnya kan. Nah, habis itu dia turunkan nih. Turunnya pelan-pelan. Ya, ini tadinya cepat. Tadinya cepat, kemudian itu turun pelan-pelan. Saya nggak usah sebut istilah-istilahnya. Teman-teman pasti udah mulai ngerti lah ya. Di sini SC, di sini EAR, di sini ST, ya. Di sini UT, terus habis itu turun. Ini berarti fase C. Tinggal lihat ada springnya apa enggak. Kalau dia nggak ada spring, berarti ini udah kelar nih. Dia udah balik lagi ke area di mana kita melihat itu menjadi haltenya kita di 338 sampai ke GoPay. Ini untuk WSKT ya. Nah, karena ini kita lihat di weekly, teman-teman tinggal cek ke daily-nya. Harusnya area ini akan ada tempat-tempat di mana point of interest-nya atau area haltenya itu lebih kecil. Teman-teman kita lihat ya di daily ya. Teman-teman lihat di daily. Ini kan tadinya gede banget nih, areanya dari sekitar 500 sampai ke bawah kan, 336 kan. Nah, kalau lu coba lihat di daily, lu bisa kecilin ini areanya. Ya, area pertama itu ada di sini. Ini area pertamanya nih ya. Kita lihat area ini. Nanti kita buang aja. Nah, ini udah balik lagi. Nah, area itu akan jauh lebih, ini area yang gede ini kita buang ya. Area itu akan jauh lebih mengecilkan lu punya risk reward. Jadi yang kita lihat dari WSKT saat ini ada sebuah potensial untuk melakukan spekulasi buy. Ya, spekulasi buy di mana? Di daerah sini. Di 450, 450 ya, dengan stop loss-nya di daerah bawah situ di sekitar 400. Nah, habis itu lu incar di mana? Incar di atas. Pergerakan atasnya itu sampai ke atas ini nih. Kemana nih? 1800. Ini yang lu incar. Cuman, teman-teman ya, kalau lihat dari sentimennya ini kan bentar lagi akan ada isu untuk si WSKT. Cuma kita nggak tahu, kita belum tahu isunya akan di harga berapa ya. Tetapi kalau lihat teknikalnya, kita mengesampingkan dulu dengan corporate action-nya, ada area haltenya itu di sekitar 450-an. Ya, ini kurang lebih di situ. Jadi mungkin saja isunya ada di sekitar itu harganya. Ya, kalau enggak ya berarti kalau dia sampai ada spring itu adalah shake out. Spring itu adalah sebuah manuver dari market. Ya, manuver dari market yang orang bilang sering itu adalah stop loss hunter lah, apalah segala macam. Itu akan jadi manuvernya. Jadi kalau dia terjadi manuver, sebenarnya risk lu juga kecil. Tetapi kalau dia manuvernya terkonfirmasi, ini kan ada area bawah nih di 336 itu. Kalau areanya terkonfirmasi, maka itu bisa menjadi sebuah buy on weakness buat teman-teman. Tapi dengan resiko yang sangat-sangat kecil. Kenapa kita bilang di area tersebut sangat kecil? Teman-teman lihat perkembangan itu ya.
sejak dia sideways, sejak dia turun dari tanggal 22 Juli 2019 sampai hari ini untuk WSKT, ya. Nah, dia turun ini apa? Ini penurunan ini artinya dia pertama adalah dia udah makan gede, kemudian dinetralisir. Jadi makan gede, netralisir, kemudian ini ya pergerakan yang dinetralisir itu juga udah dinetralisir lagi kembali. Nah, dia udah sampai lagi ke dalam keadaan di mana dia lapar lagi. Ya, dia lapar lagi. Kalau bus berarti dia udah muter lagi balik ke halte yang itu lagi. Nah, lu mau ikutan enggak? Gitu. Itu adalah area yang lebih low risk dibandingkan kalau lu ngejar-ngejar atau lu apa ya? Pokoknya gue tunggu dia lari dulu, gue baru kejar gitu. Jadi ini adalah area haltenya ya. Cuman ini masih ada cooperate action. Itu ingat aja ya, dia masih ada cooperate action. Jadi kan kebiasaannya kita kalau dia ada cooperate action kita hindarin dulu. Nah, yang sudah selesai cooperate action-nya adalah si Adi. Adi, nanti kita lihat ya saham yang dua itu lagi ya, WSKT sama Wika ya. Nah, ini udah saya coret-coret. Nah, Adi, teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya kurang lebih sama WSKT. Dan ratio-nya juga udah kelar ya, dan dia ada di area of value-nya, area of value-nya. Area of value untuk si Adi itu ada dua. Sama sebenarnya kayak WSKT. Dia satunya lagi kalau dia tidak ada spring, tidak ada shake out terjadi di sana, tidak ada stop loss hunter di sana, maka teman-teman akan lihat area di 510 sampai 570 itu menjadi area haltenya lu. Ya, area haltenya lu. Tetapi kondisi sekarang mungkin agak riskan. Nah, teman-teman nunggunya apa? Nunggunya adalah teman-teman perhatikan dulu ya, area di mana terjadi di 26 Oktober. Di situ ada high yang tercipta di sana. High-nya itu ada di harga 645. 645. Nah, kita mau lihat nanti pergerakan harganya adalah break dari struktur itu. Dia break dulu, bikin high lebih high daripada 645. Kemudian turun retest kembali ke area tersebut. Area 500 sampai 550. Nah, itu adalah konfirmasi lu untuk buy. Ya, jadi tungguin dia seperti itu ya, tungguin dia berlaku seperti itu. Ini akan jadi, ini kalau lu masuk sekarang, ini akan jadi spekulasi buy, ya, spekulasi buy. Nah, next-nya lu untuk konfirmasi adalah lu tunggu dia retest kembali ke area yang ini nih, area 500 sampai 550. Jadi tapi dia break dulu kondisinya ya. Break lebih high daripada 645, kemudian turun kembali, retest kembali ke 500 sampai 550. Ya, ini yang dibilang di banyak sekali quote, di mana trading itu adalah menunggu. Ya, ini proses menunggu kita. Lu kalau buy sekarang boleh, nggak masalah. Ini buy dengan risiko. Jadi spekulasi buy namanya. Ya, tapi kalau lu mau buy lebih aman, lu tunggu dia konfirmasi ke tempat itu lagi. Jadi setelah dia naik, break struktur, jadi udah terjadi changing of character di sana, perubahan perilakunya, kemudian dia retest. Ya, dia retest. Nah, pada saat itu lalu buy. Oke, nah kalau lihat dari gedenya, dari besarnya, lu akan tahu kondisi itu kenapa kita berani buy di daerah situ. Karena dia udah selesai. Ya, proses akumulasinya udah kelar. Ini tinggal teman-teman tambahin aja titik-titiknya. Ini SC, ini AR, ini ST, ini AT, terus ini ST, terus habis itu naik lagi, kemudian udah turun. Nah, ini adalah daerah likuiditasnya. Kalau misalnya lu kayaknya kayak gini gue resiko banget ya, kayak buy on weakness kan. Lalu tunggu dia breakout dari ini. Breakout dari trendline ini. Trendline yang paling dekat ini nih. Ya, trendline itu di high-nya itu ada di 18 Oktober, kemudian high-nya lagi ada di 23 Oktober. Nah, situ lu bisa tarik garis, pasti ketemu satu titik lagi di 16 September 2022 semua itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat ini ada apa di sini. Ini ada triangle pattern-nya di situlah. Teman-teman bilang itu pattern apalah ya. Nah, lu mau lebih aman ya tunggu dia breakout aja dari trendline itu. Nah, itu buat teman-teman yang konservatif. Tapi yang konservatif sebenarnya kita udah bisa entry di saat dia konfirmasi retest. Ya, konfirmasi retest. Jadi breakout dari 645,
kemudian dia konfirmasi retest ke 500 sampai 550. Ya. Nah, ini kalau tidak ada manuver. Kalau ada manuver gimana? Kalau dia ada manuver atau check out atau si spring itu, lu tunggu di sini. 335 sampai 385. Ya, itu untuk si Adi. Jadi haltenya udah jelas ya. Bagaimana cara kita menunggu di halte juga teman-teman harusnya udah cukup jelas ya. Ini Adi. Ini Adi memang saya perhatikan banget karena secara ini ya, secara pendapatan, kontrak-kontrak yang dia dapat itu cukup gede. Yang paling besar itu adalah waktu dia dapat kontrak si LRT di Filipina. Ah, itu gede banget, itu 5 triliun sendiri. Belum lagi sudah ada rencana akan diperpanjang LRT dari ini ya, dari Velodrome ya ke arah Manggarai. Itu akan diperpanjang. Sedangkan yang dari Kelapa Gading ke JIS itu udah jelas dibatalkan. Mungkin nanti next ya. Tapi ini pasti akan disambungin tuh yang sepotong kecil itu dari Kelapa Gading menuju ke Velodrome tuh ya. Itu nggak efektif banget yang satu itu. Ya memang dia harus sambungkan sampai ke Manggarai. Kalau dia disambungkan ke Manggarai, ya ini jalur ini akan lebih efektif. Nah, ini siapa yang akan dapat nih dari si Velodrome ke Manggarai ini siapa yang akan dapat? Ini harusnya sih pasti akan jadi spesialisasi si Adi ya. Ya kalau dikerjakan dalam 2 tahun ini kira-kira kontraknya semua teman-teman tinggal perhatikan lah. Belum lagi soal IKN. Ya IKN kan dia udah pasti dapat nih, ada dapat sekitar berapa hampir 2 triliun kan. Nah, dari situ kan udah pemasukan semua tuh. RLT juga bulan Desember juga udah jadi. Dia kemarin dia juga udah dapat reissue. Uang reissue-nya gede. Itu hampir sekitar berapa ya? 6 triliun lebih ya, udah termasuk PMN-nya si pemerintah. Jadi udah cukup besar. Cukup besar untuk dia menyelesaikan jalan-jalan proyek-proyek yang ada, jalan-jalan tol yang ada, ya kemudian untuk proyek-proyek yang baru. Kita tinggal lihat termin pertamanya kapan dibayar aja. Ya, jadi ini ada potensi ya untuk saham-saham BUMN. Tinggal lihat sentimen mana yang jauh lebih kuat. Jadi kita bisa ngikutin trendnya itu benar nggak ya sampai ke atas itu. Ini kalau lihat ya konstruksi itu gede-gede semua. Risk reward ratio-nya gede-gede semua. Karena posisinya ada di daerah yang teman-teman suka bilang itu bottom ya. Ya ada di daerah-daerah bawah-bawah gitu loh. Oke, nah habis itu teman-teman lihat Wika misalnya. Saya mungkin tidak akan bisa bicara sampai ke itu ya, sampai ke CPO ya, tapi teman-teman bisa itu ya cek sendiri ya. Nah, apa yang kita lihat dari Wika sama. Pertama yang teman-teman lihat itu adalah di mana area-area of value-nya. Kalau udah kegedean begini ya, teman-teman lihat di weekly-nya. Ini kita lihat ya. Oh, ini udah ada penurunan, ini penurunan lagi. Nah, ini area of value-nya udah kelihatan kan daerah-daerah situ. Ya, area di mana ada nilainya. Setelah penurunan dia udah nggak ada low lagi kan yang baru ya yang tercipta di sana kan. Nah apa yang teman-teman lakukan ya, lu cari haltenya dong. Ya cari haltenya. Ini adalah halte pertama nih. Ini udah haltenya nih. Kalau di weekly pasti gede. Candle-nya karena gede kan. Nah kalau lu udah dapat halte di weekly-nya, terus habis itu kita mau incar mana nih? Incar ya paling incar di sinilah ya. Jadi ada yang area yang pergerakan besar ya, ini yang agak-agak konservatif lah. Kalau teman-teman mungkin mau ikutin trennya bisa sampai ke puncak yang di atas itu di sekitar 3.500-an. Ya, tapi kita ambil yang di 2000-an aja lah ya. Itu juga udah lumayan gede kan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya. Ini kan proses dia turun nih, turun. Ini pasti akan daerah-daerah imbalance-nya pasti banyak. Ini struktur kan? Ini higher high, ini high low. Kemudian dia bikin lower high, ini lower low maksudnya, apa low kan? Terus dia turun nih sampai lower low, kemudian bikin lagi lower high. Ini udah jelas ya, dia adalah downtrend. Ya kan? Nah, downtrendnya udah selesai belum? Ini kalau kita lihat memang tidak ada low yang baru lagi yang tercipta di sana. Ya, jadi akhirnya ini adalah titik paling rendah yang terjadi saat ini. Kenapa kita bisa yakin? Karena itu terjadi dari 23 Maret sampai hari ini belum ada penurunan lagi. Ya, jadi ini adalah area udah cukup low risk lah. Kita udah bisa taruh stop loss kita ya di daerah bawah sini yang low yang terjadi yang pada tanggal 23 Maret 2020 itu. Ya ini udah dalam keadaan low risk. Nah, next-nya apa? Sasarannya kan segini nih, segini gede, tapi area buat kita buy itu cukup gede loh, dari 680 sampai 900. Bagaimana caranya? Lu turun ke time frame yang lebih rendah, yaitu di daily.
Kenapa kita nggak turun sampai ke time frame yang lebih rendah lagi daripada daily? Karena likuiditas di Bursa Efek Indonesia itu nggak cukup. Ya nggak cukup membentuk candle-candle yang bagus-bagus gitu loh. Ya ini teman-teman bisa lihat ya, oh daerah sini teman-teman bisa perhatikan nih. Saya turunkan, nah ini kan jadi lebih kecil ya. Ya ini ada sebuah area di mana dia juga sempat gede nih. Nih ya. Jadi apa yang teman-teman lakukan? Ini kita lihat dulu sebelumnya ya. Nih, dia setelah dia udah drop di situ, kemudian dia sempat naik, kemudian dia retest gitu kan. Nah, ini jadi konfirmasi area buat lu buy. Ya, buy ya berarti buy di sini aja. Udah dia sampai ke atas kan. Nah, habis itu apa? Ya teman-teman kalau misalnya mau buy lagi sebenarnya ini juga ada area value-nya nih. Ya, jadi bisa buy di situ. Ini pasti ada money spot-nya di sana. Kemudian dia naik lagi kan. Nah, kemudian turun nih. Ini pasti daerah kopong nih. Ya, untuk ngisi apa? Untuk ngisi daerah sini nih. Nah, ini yang dimakan udah dicerna. Jadi udah dinetralisir nih. Daerah kopong-kopong ini. Nih ya. Anggap dari sini sampai sini deh. Teman-teman akan lihat ya, daerah kopongnya banyak banget kan. Nggak keisi supply demand. Nah dia. Nih, tidak terisi supply demand. Ini loh. Jadi ini pasti akan diisi. Diisi oleh likuiditas yang di sini. Ya, kalau saya panjangin ini sampai sini, teman-teman akan lihat yang tadinya kopong itu mulai terisi, benar nggak? Ya udah mulai ramai di situ. Ya, nah kemudian ya dicerna lagi. Ya, kalau saya terusin sampai sini, teman-teman akan lihat ini kan lebih tebal lagi kan? Ya ini akan lebih tebal lagi nih area ini nih. Tebal kan? Tebal-tebal semua kan? Dia punya volume kan? Artinya sudah terjadi akumulasi daerah sini. Ini yang satunya. Apalagi kalau saya panjangin sampai sini. Teman-teman akan lihat itu jauh lebih tebal lagi. Dan habis itu harga rata-rata mereka buy di mana? Ini kebetulan kelihatan di sekitar 940. Ini untuk si Wika. Harga rata-rata buy-nya. Di atas sini, ini kan kopong nih. Nah, kira-kira, ini kalau gua incar ke daerah sini, mungkin masih terlalu rendah nih. Kalau teman-teman mau incar, bisa jauh lebih tinggi lagi. Cari di daerah mana dia keluar, dia keluar kumpulan order-order yang ada nih. Ya nih, oh ini daerah sini ya, benar ya, daerah situ. Ini daerah 2000-an, cukup lah ini. Nih ya, jadi ini ada order besar dari situ. Artinya apa? Artinya kalau lu udah harga udah mencapai area tersebut, itu sudah muncul sebuah pasukan di mana dia udah akan guyur di sana. Mungkin mereka udah nyangkut di sana udah cukup lama. Ya nyangkut dari 2017 atau apa ya. Nah, ini harganya balik ke nol nih. Biasanya dilakukan oleh si retail kayak gimana? Wah, ini udah balik nol nih. Gue udah nyangkut cukup lama. Yang dilakukan apa? Dia keluarin barang. Ya ini kayaknya gue harus keluar nih. Udah selesai. Nah, di situ lu buang barangnya. Gitu ya. Jadi ini teman-teman kalau lihat Wika, ini lihat Wika ya. Kalau lihat dari atas, ini kan namanya spekulasi buy. Sebentar saya buang dulu ini biar nggak terlalu banyak ini. Nah ya, teman-teman lihat di atas itu adalah spekulasi buy-nya. Nah dia, oke. Ya, ini kalau lihat dari weekly-nya, daily-nya, ini adalah spekulasi buy nih, area yang dimana yang kita sebut tadi. Kalau lu masuk di situ, kemungkinan risk-nya itu akan untuk masuknya, risk-nya akan jauh lebih besar di sekitar 915 sampai 950. Itu risk-nya akan jauh lebih besar. Ya, nih buktinya dia habis turun, terus retest tapi jebol. Nah, jebol. Jadi kalau udah lihat seperti ini periode di mana check out-nya akan mulai terjadi nih. Jadi akan jauh lebih aman teman-teman nungguin si Wika di 675 sampai 830. Kalau Wika itu begini, kemungkinan besar si Adi dan si WSKT akan melakukan yang namanya manuver juga. Di situ pasti akan ada check out-nya. Ya, kenapa kita bisa mengasumsikan begitu? Karena ada satu teori mengatakan indeks saling mengkonfirmasi. Ya, jadi kalau ini market leadernya seperti itu, kemungkinan besar
ya anak-anak yang lagging-lagging itu pasti akan nyusul. Ya, kalau lihat dari si Wika nih teman-teman bisa lihat ya, pergerakan turun kemudian naik retest, turun lagi retest, terus membentuk higher low dan lower low kan. Nah, ini kemungkinan besar nanti akan diambil nih low yang terjadi kemarin itu di 860. Ini kemungkinan besar akan diambil. Jadi halte untuk si Wika itu akan jauh lebih aman teman-teman ngambil di sekitar 675 sampai 830. Jadi kalau lu ambil nih, kita nggak mau tunggu konfirmasi ya. Gua biasanya mau buy agresif nih. Ya udah 830 lu buy, stop loss lu ada di bawahnya si 670. Berarti stop loss-nya berapa? Gede banget, ada hampir 20%. Ya, jadi kalau lu buy dengan posisi risk reward begini, itu biasanya lot size-nya kecil. Lot size-nya sedikit doang. Ya, nah, daripada seperti itu, teman-teman berarti tungguin apa? Tungguin dia membentuk dulu. Dia akan ada low di mana nih? Dia akan ada low di mana? Low yang akan terjadi di mana? Karena di sini mungkin saja nanti akan dia break. Ya, daerah ini 860 itu mungkin saja akan di break, ya akan di break. Nah, terus habis itu dia retest kemana nih? Tungguin dia retest kembali dan udah nggak turun lagi, udah nggak ada low yang baru lagi dan dia ngambil atau dia breakout dari struktur yang ada, kemudian dia retest. Nah, ini adalah konfirmasi buat lu. Nah, di sini teman-teman bisa mulai hitung kometnya. Ya, di sini teman-teman udah bisa mulai hitung kometnya. Jadi caranya adalah ini lihat ya. Ini kan dia turun nih. Nanti ini kan adalah lower low, ya, lower high, dia terus turun nih. Nah, sampai kita ketemu nih, udah nggak ada turunan lagi. Misalnya dia break struktur nih. Break aja. Nah, ini strukturnya break nih. Ya, strukturnya break, berarti udah mulai terjadi perubahan pada perilakunya, changing of karakternya udah mulai kelihatan. Nah, dari sini lu hitung komet. Dia pasti akan ada turun lagi, retest. Ya, ini ya titik 1, titik 2, ini titik 3, terus naik ya. Terus naik. Nah, ini naiknya sampai kemana? Ini titik 4. Nah, konfirmasi kometnya. Turun ke bawah. Ini kalau misalnya gue mau buy ya, ini teman-teman udah bisa spekulasi buy di situ. Tapi tunggu konfirmasi kometnya. Ya, nah habis itu lu udah bisa entry. Gitu ya. Jadi ini kita masih nunggu dia, konstruksi ini kita masih nunggu dia sampai membentuk low, ya low. Tetapi area yang akan kita perhatikan adalah area ini. 675 sampai 830 untuk si Wika. Ini haltenya nih. Ini haltenya, cuma kita belum tahu dia berhenti sepenuhnya di mana. Oke, jadi kita sedang menunggu konfirmasi. Di sini berlaku si Jesse Livermore bilang, kalau lu dalam trading, yang lu lakukan apa? Sitting. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi. Jadi nggak perlu harus tergopoh-gopoh, oh, gue harus buka posisi. Nggak usah. Ini aja kita masih menunggu dia spring apa enggak. Ya, dia spring apa enggak. Kalau dia spring, nah itu sebenarnya ada sebuah peluang di situ. Kalau lu mau spekulasi buy, lu udah bisa. Ini daerah sini udah digolongkan sebagai daerah low risk. Daerah 675 sampai 830 sudah dikategorikan sebagai area low risk. Area di mana ada interest, ada sebuah pergerakan yang kemungkinan besar akan melahirkan demand di sana. Karena dari sini nih. Oke? Nah, yang lain teman-teman tinggal analisa nih. Seperti apa nanti pergerakan harganya segala macam. Ya, ini kurang lebih kalau kita menunggu di halte itu seperti itu. Jadi pergerakannya memang udah kelihatan selesai kan. Ya bahkan di sini kalau teman-teman tarik trendline juga udah kelihatan nih. Ada sebuah likuiditas di sana. Nah, kalau lu mau tunggu ya tunggu dia breakout juga bisa. Itu konservatif. Ya, trendline di yang puncaknya itu ada di 22 Oktober. Kemudian kalau dihubungkan ada satu puncak lagi di sekitar 16 September, berarti 22 Oktober 2021, kemudian yang satunya lagi adalah 20 September 2020. Ya, itu kurang lebih pergerakannya. Oke, next-nya yang lain teman-teman tinggal analisa sendiri. Tapi yang pasti, ini kalau kita mau kasih titik-titiknya, kan udah gampang kan? Ini SC,
Ini AR, ini ST, ya. Ini berarti pergerakan uptrust-nya sampai ke atas ini UT, terus mulai. Nah, ini adalah fase C-nya. Nah, kita mau lihat ini ada apa dari B ke C. Ya, ini ada spring-nya nggak di sini nih? Ada spring-nya nggak? Ini C kan? Kalau nggak ada spring, nah dia akan mulai LPS. Ya, terus SOS. Terus mampu nggak dia sampai ke atas lagi? Gitu ya. Cukup clear ya? Ya, ini kurang lebih kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang di IG, nanti cek di YouTube aja. Saya akan post di sana juga. Ya, saya pikir di sini dulu ya teman-teman ya. Lumayan lah ya, 1 jam ya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga nanti teman-teman tinggal nerapin aja bagaimana caranya gue nunggu di halte. Ini yang paling penting nih. Haltenya itu didefinisikan. Jadi nggak usah dikejar-kejar lagi lain kali ya. Definisikan halte. Terus habis itu ya pasti ya lu kalau misalnya lihat halte, tolong terapkan di saham-saham yang punya fundamental. Ya jangan saham ini naik nih, ayo kita kejar. Oh ini haltenya di sini-sini. Kalau dia tidak ada alasan untuk naik, kalau dia tidak ada alasan untuk dihargai lebih mahal, ya susah dong. Ya susah. Lu nggak ada alasan gitu. Lu membeli sesuatu nih, misalnya kenapa Louis Vuitton itu jauh lebih mahal daripada tas yang merek apa ya, merek apalah gitu. Kenapa? Karena dia ada value-nya. Ya, ada value-nya. Berarti kenapa dia akhirnya dihargai lebih mahal? Walaupun sebenarnya mungkin bahannya segala macam sama. Ada sebuah value yang bisa dinilai lebih mahal dibandingkan dengan yang bukan merek itu. Ya, itu sama dengan trading. Lu terjemahkan haltenya, kemudian lu lihat value apa yang bisa membuat si market maker itu melakukan pengumpulan barang. Ya, habis itu lu sell di mana? Ya, jadi ingat haltenya. Haltenya. Jadi kalau nanti market jelek, market bagus ya. Kalau dia udah punya value, dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan dan lu ngambil di area-area yang low risk. Itu sebabnya kenapa market jelek, market bagus, setidaknya saham kita stronger than the market. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Buat teman-teman yang di alumni sama yang coaching, kita live trade-nya itu di hari Senin ya. Oke, pengumumannya udah ya semua. Jadi Senin pagi jam 9 sampai jam 9.30. Oke. Yuk, teman-teman selamat happy weekend semuanya. Salam sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi. Salam tim.